Hello Snackers, kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari film animasi yang baru banget tayang nih. Film yang berjudul Mamis ini dirilis pada bulan Januari 2023 guys. Menceritakan tentang 3 mumi yang harus pergi mencari cincin pernikahan keramat yang telah dicuri oleh seorang arkeolog. Nah, gimana keseruan ceritanya? Oke deh, tanpa basa-basi lagi, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Oke, di awal film diperlihatkan seorang arkeolog yang bernama Lord Sylvester Cannabee bersama 2 anak buahnya yang berhasil menemukan sebuah makam dari kerajaan Mesir kuno. Namun pas mereka buka makamnya ternyata kosong Snackers. Kemudian si Sylvester nih membaca simbol-simbol yang ada di sekeliling makam itu yang menunjukkan tentang keberadaan dunia mumi yang berada di bawah tanah tempat manusia berpijak. Terus dia juga menemukan sebuah lubang kecil di dalam makam nih. Saat seekor kumbang masuk ke dalamnya, lubang itu mengarah ke suatu tempat para mumi tinggal guys. Di sana para mumi hidup layaknya kehidupan manusia biasa. Nah, terlihat nih salah satu mumi yang bernama Tut. Tut merupakan pembalap kereta kuda yang sudah pensiun. Namun walau sudah pensiun, dia nih masih memiliki banyak penggemar. Oke, Tut tinggal berdua bersama adiknya nih yang bernama Shechem. Shechem nih ingin sekali Tut kembali balapan. Namun Tut nih masih trauma dengan kecelakaan yang dialami saat balapan terakhirnya. Oke, saat Tut sedang membantu nenek mumi untuk menyeberang jalan, tiba-tiba dia hampir ditabrak oleh kereta kuda yang dikendarai oleh seorang wanita. Setelah sedikit adu pendapat nih, si wanita ini langsung pergi meninggalkan Tut. Dan ternyata wanita ini adalah putri dari Raja Fir'aun yang bernama Never. Putri Never ini dinobatkan sebagai penerus Fir'aun selanjutnya guys. Sesampainya di istana, muncul nih Raja Fir'aun. Di sini dia bilang kalau hari ini dia akan memilihkan calon suami untuk Never yang akan dipilihkan oleh seekor burung phoenix. Oke, kemudian ritual pemilihan pun dimulai guys. Kemudian sebuah Stargate dibuka dan dari dalam sana muncullah seekor burung phoenix. Kemudian phoenix itu mulai mengelilingi kota untuk mencari calon yang tepat. Nah, adiknya Tut yang sedang bermain bumerang tidak sengaja mengenai burung phoenix itu dan membuat burung itu terjatuh tepat di rumah Tut. Kemudian datang nih pengawal kerajaan istana ke sana dan langsung membawa Tut ke istana. Di sana Tut diberitahu kalau dirinya sudah terpilih menjadi calon suami dari Putri Never dan dalam waktu 7 hari mereka berdua akan segera menikah. Awalnya menolak kan tuh si Tut, namun dia diancam kalau dia menolak perjodohan ini lidahnya akan dipotong dan kedua matanya akan dicabut. Nah, serem juga ya. Gara-gara ancaman ini Tut mau tidak mau harus menerima keputusan itu guys. Kemudian Tut diberikan cincin yang harus dia jaga sampai hari pernikahan tiba. Jadi guys, di dunia mumi ini waktu siang dan malam itu diatur secara manual. Jadi ada petugas sendiri yang bekerja untuk mengatur itu semua. Oke, balik lagi ke si Tut nih. Tut dan adiknya pergi ke tempat rahasia miliknya untuk menyimpan cincin pernikahan yang harus dia jaga itu biar aman katanya. Terus ketika Tut sudah pergi dari sana, tiba-tiba muncul nih robot kecil yang dikendalikan oleh Sylvester. Dan di sana dia pun menemukan cincin pernikahan kerajaan yang disimpan oleh Tut. Selain cincin itu, Sylvester juga mencuri barang-barang lainnya. Saking banyaknya si robot yang kecil itu sampai tidak bisa keluar dari lubang di sana. Kemudian Sylvester langsung meledakkan lubang yang kecil itu dengan menggunakan dinamit. Mendengar suara ledakan yang kencang, Tut dan adiknya langsung bergegas kembali ke TKP dong. Namun sudah terlambat guys. Tempat itu sudah hancur dan cincin pernikahan pun sudah berhasil dicuri. Tut yang melihat lubang besar yang ada di sana sangat yakin nih kalau ini semua adalah ulah dari manusia. Dan Tut pun akan pergi ke dunia manusia untuk mencari cincin pernikahannya itu. Oke, pergi Tut dan adiknya Shechem ke dunia manusia. Mereka berdua mulai mengikuti jalan yang ada di sana hingga akhirnya mereka sampai di makam yang ditemukan oleh Sylvester. Nah, di sana terdapat lampu sorot guys. Shechem nih yang penasaran langsung menyalakan lampu itu. Kemudian Tut
langsung memperingatinya untuk menghindari sinar putih. Yang ternyata guys, kalau para mumi terkena sinar putih itu, maka wujud asli mereka akan terungkap. Oke, tidak jauh dari makam itu mereka menemukan sebuah perkemahan manusia yang ada di sana. Terlihat juga tuh Sylvester yang menaruh cincinnya di dalam box yang sudah siap untuk dikirim ke dermaga menggunakan truk. Kemudian Tooth dan Shechem pun langsung masuk ke sebuah truk yang ada di sana dong, yang ternyata cincin itu tidak bisa mereka temukan. Tidak lama kemudian sampai nih truk itu di dermaga. Akhirnya Tooth dan Shechem bersembunyi di sebuah box yang ada di sana, dan box itu dibawa ke dalam gudang kapal. Dan tiba-tiba muncul nih Never di sana guys. Ternyata Never diam-diam mengikuti Tooth sampai ke sana. Ketika mengetahui kalau cincin pernikahan mereka sudah hilang, Never nih malah terlihat senang guys, karena gara-gara ini kan mereka berdua bisa tidak jadi menikah. Namun tentu saja Tooth malah ketakutan dong kalau cincinnya hilang, karena itu akan membuat Tooth kehilangan lidah dan matanya. Oke, ketika mereka semua mau pergi dari sana, ternyata tempat itu sudah terkunci dan kapal pun sudah mulai berlayar. Dan sampailah mereka bertiga di kota London. Di pelabuhan mereka kembali melihat Sylvester nih dan anak buahnya. Tooth and the gang pun langsung masuk ke bagasi mobil yang Sylvester kendarai. Sampai tuh mereka di sebuah teater yang pada hari itu sedang diadakan pertunjukan musikal dengan kostum Mesir kuno guys. Terus orang-orang di sana pada berpikir kalau Tooth and the gang adalah bagian dari pertunjukan. Langsung pada foto-foto mereka tuh. Dan gara-gara sinar dari kamera langsung menunjukkan wajah asli dari Tooth and the gang. Terus pada ketakutan dong orang-orang itu. Oke, lanjut. Tooth and the gang langsung masuk ke dalam teater guys. Lagi-lagi manajer yang ada di sana menganggap mereka bagian dari pertunjukan. Terus mereka dibawa untuk bergabung dengan penari latar lainnya tuh. Oke, para penari mulai masuk ke dalam panggung nih, yang diiringi dengan dua orang penyanyi yang ada di sana. Terus Never melihat penyanyi pria sedang memegang cincin yang mereka cari. Tiba-tiba Never mulai ikut bernyanyi dan berusaha untuk mengambil cincin itu. Namun tanpa diduga penampilan Never sangat memukau semua penonton yang ada di sana, termasuk si Sylvester nih. Sylvester pun kemudian melihat simbol yang ada pada pakaian Never, persis seperti simbol yang ada pada cincinnya. Setelah pertunjukan selesai, seorang komposer bernama Ed mendatangi mereka dan ingin menawarkan pekerjaan kepada Never. Dan di waktu yang bersamaan, Sylvester datang juga guys. Tooth and the gang pun langsung naik ke mobil Ed untuk kabur dari kejaran Sylvester. Singkat cerita, Tooth dan Never nih bertengkar. Terus Shechem akhirnya mengaku kalau dialah yang sebenarnya membuat burung Punixnya terjatuh, dan akhirnya membuat Tooth terpilih menjadi calon suaminya Never. Mengetahui ini, Never dan Tooth pun sangat senang karena pernikahan mereka akhirnya bisa dibatalkan. Terus mereka semua juga akhirnya sadar nih kalau cincin yang berhasil mereka ambil itu adalah cincin yang palsu. Kemudian untuk mencari tempat beristirahat pada saat itu, akhirnya mereka datang lagi nih ke tempat Ed untuk bermalam di sana. Di sana lagi-lagi Ed menawarkan lagunya pada Never, dan kali ini dengan senang hati Never bersedia menyanyikannya. Oke, di sisi lain Sylvester sudah menyusun rencana nih untuk menangkap Tooth and the gang guys. Keesokan harinya Ed memberikan kartu kredit miliknya untuk Tooth and the gang membeli pakaian baru supaya lebih kayak manusia pada umumnya kan ya. Lagi asik mencoba baju-baju yang ada di toko, tiba-tiba terdengar nih suara pemberitahuan kalau toko akan segera tutup. Tooth and the gang yang mendengar itu malah menyangka kalau itu adalah suara dari sang dewa guys. Oke, sesampainya di rumah Ed menawarkan Never untuk melakukan streaming video agar semua orang dapat mengenalnya. Tidak berpikir panjang, langsung diiyain tuh sama Never, karena ini merupakan pertama kalinya ada orang yang memintanya untuk bernyanyi. Dan ternyata mereka tidak hanya melakukan streaming video guys, mereka juga tampil secara langsung di atap rumah Ed, yang membuat orang-orang di jalan yang menyaksikan itu terkesima dengan suara Never. Gara-gara ini Never jadi viral, lagunya bahkan mencapai 10 hit global terbaik. Dan gara-gara ini juga akhirnya Sylvester tahu di mana keberadaan Tooth and the gang. Malam harinya Sylvester bersama anak buahnya mendatangi rumah Ed dan mereka menculik Never. Tooth yang melihat ini langsung berusaha mengejarnya dong, namun Tooth gagal nih guys. Kemudian datang nih Ed memberitahu kemana Never akan dibawa, yaitu ke museum Kanabi milik Sylvester. Terus Tooth pergi seorang diri tuh ke sana. Di sisi lain di dalam museum Never dirantai dan ditahan di sebuah ruangan
kaca. Ternyata Sylvester ingin memamerkan Never ke semua orang guys, yang mana itu akan membuat namanya sebagai arkeolog akan semakin besar. Oke, Tut sampai nih di museum. Diam-diam dia menyelinap masuk ke dalamnya, namun tanpa dia ketahui Sylvester sudah mengetahui kedatangannya melalui CCTV. Kemudian Sylvester langsung menembakkan obat bius ke arah Tut dan Never. Sementara itu di rumah Ed, Shechem yang khawatir akan kabar kakaknya terlihat murung nih. Kemudian Ed menawarkan bantuan untuk pergi menyelamatkan Tut dan Never. Sesampainya di museum, Shechem langsung menyemprotkan cat pada semua CCTV yang ada di sana, yang membuatnya berhasil masuk ke dalam sana tanpa diketahui dan menemukan Tut dan Never yang masih dalam pengaruh obat bius. Shechem juga berhasil menemukan cincin pernikahannya nih. Kemudian datang nih Sylvester dan anak buahnya. Shechem pun berusaha membawa keluar Tut dan Never secara diam-diam. Namun Tut dan Never yang masih belum sadar dari pengaruh obat bius malah menampakkan diri di depan Sylvester. Kemudian Sylvester mau menembakkan obat bius lagi nih ke arah mereka. Namun tembakannya malah meleset dan mengenai Ed yang baru saja tiba di sana. Tut dan Never pun akhirnya sadar nih. Terus mereka berdua langsung berusaha kabur dengan menaiki bus yang ada di sana guys. Never meminta Tut untuk mengendarainya, akan tetapi dia menolak karena tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya Shechem yang mengambil alih dan mengendarai bis itu. Kejar-kejaran tuh mereka di sana. Sylvester pun tidak berhasil mengejar Tut and the Gang nih, dan malah membuat mobilnya mendarat di sebuah kapal barang. Oke, Tut and the Gang berencana nih untuk kembali ke dunia mumi dengan menggunakan biang lala yang mereka lihat. Yang mereka pikir itu adalah Stargate yang bisa membawa mereka pulang. Terus Ed memberitahu nih kalau itu tuh cuman wahana permainan. Namun dia juga bilang ada cara lain untuk mengantarkan mereka kembali ke Mesir, yaitu dengan menggunakan pesawat terbang guys. Dan dengan bantuan Ed, Tut and the Gang berhasil dibawa secara diam-diam ke dalam bagasi pesawat. Nah, Tut and the Gang ini tidak tahu kalau Sylvester juga sudah berada di pesawat yang sama dengan mereka. Oke, akhirnya mereka sampai di piramida Mesir dan kembali ke dalam dunia mumi nih. Tut dan Never pun berpisah guys. Never kembali kepada sang ayah dan meminta maaf karena dia sudah menghilang. Oke, akhirnya Sylvester berhasil masuk ke dunia para mumi dengan menggunakan bulldozer. Sylvester langsung mendatangi istana dan kali ini dia ingin menangkap Firaun. Shechem yang mengetahui itu langsung memberitahu Tut nih. Awalnya Tut tidak peduli, namun Shechem bilang kalau sekarang Never sangat membutuhkannya. Oke, di istana Never terlihat bertarung melawan Sylvester. Namun Never gagal tuh menghentikan Sylvester. Firaun pun akhirnya berhasil ditangkap. Terus tiba-tiba datang nih Tut dengan kereta kudanya untuk menyelamatkan Never. Dengan menggunakan kereta kuda balap andalannya, mereka pun langsung mengejar Sylvester yang membawa Firaun. Kejar-kejaran tuh mereka di sana guys. Tut pun berhasil melompat ke bulldozernya nih Snackers dan bertarung tuh dia sama Sylvester di sana. Sementara itu di depan mereka terlihat sebuah jurang. Melihat itu, Tut langsung mendorong kereta kudanya menjauh sementara dirinya akhirnya jatuh ke dalam jurang bersama Sylvester. Beruntungnya Tut berhasil selamat berkat cincin pernikahannya nih. Di akhir film, Tut dan Never pun akhirnya menikah guys. Dan film pun tamat. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para Snackers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Min Sis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye-bye.